Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang banyak sekali kasus-kasus terjadi pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi. Jadi siapkan diri Anda untuk perjalanan penuh inspirasi dan wawasan. Salam Perennial. Selamat datang di Perennial Law Podcast dalam program Lensa Justisia. Program ini akan membawa kita menjelajahi topik-topik menarik, berbagi cerita, dan berita-berita terupdate mengenai hukum. Bersama saya Kristi, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang pencegahan, pelecehan, dan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Saat ini sudah bersama kita seorang narasumber, yaitu Bapak Safarudin Harefa. Ya. Selamat datang Pak. Selamat datang juga. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Beliau juga pernah aktif dalam anggota Satgas PPKS dan beliau aktif menulis dalam bidang kekerasan seksual. Benar begitu Pak? Ya, alhamdulillah. Sejauh ini sudah beberapa saja. Ya, baik. Kita langsung saja Pak ke Boleh? pertanyaan yang pertama. Silakan. Jadi kita ingin tahu nih, sebenarnya apa sih pengertian dari pelecehan dan kekerasan seksual secara general? Baik, terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang ke podcast yang luar biasa hari ini. Berbicara dan terkait tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual, memang hari ini memang sangat marak terjadi di kalangan tidak hanya di luar, di masyarakat umum, tetapi di dunia perkampusan atau perguruan tinggi. Secara umum sebenarnya pelecehan dan kekerasan seksual ini adalah dua hal yang berbeda. Walaupun terkadang masih sering disamakan ya, masih terlihat sama oleh beberapa orang. Kalau kita mengacu kepada peraturan yang ada saat ini, contohnya di dalam peraturan Kementerian Dikbudristek Dikti itu, di mana diceritakan bahwasanya kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis ataupun fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Ini kekerasan seksual ya. Dalam pengertian kekerasan seksual ini ya, poin penting unsur utamanya adalah dia melakukan sesuatu itu menggunakan kekerasan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pelecehan, dia adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban. Ia bisa dari, kalau pelecehan seksual ini, dia tidak mesti ada kekerasan terlebih dahulu. Kalau kekerasan seksual ya harus ada unsur kekerasan. Tapi kalau tidak ada unsur kekerasan berarti dia masuknya ke pelecehan seperti itu. Oh iya. Baik. Jadi secara garis besar kekerasan itu kontak fisik seperti itu ya Pak? Iya, kontak fisik yang harus ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban, gitu ya. Baik itu dari pelakunya laki-laki kepada laki-laki ataupun laki-laki kepada perempuan. Kalau perempuan kepada laki-laki nampaknya agak sulit yang melihatnya. Jarang sekali terjadi. Jarang terjadi. Tapi memang pernah ada juga. Tapi yang memang paling sering itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau pelecehan ini mungkin seperti nonverbal, seperti lewat media online juga itu sudah bisa termasuk pelecehan seperti termasuk pelecehan. Kalau contoh di media sosial dia mengandung unsur seksualitas, maka termasuk pelecehan seksual terhadap korbannya. Iya. Terima kasih Pak. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya faktor apa sih Pak yang mempengaruhi terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual ini? Terutama di fakultas ya? Di fakultas atau di dunia kampus gitu ya? Iya. Kalau di dunia kampus memang yang paling sering terjadi faktor utamanya itu adalah relasi kuasa. Sebagaimana pengertian dari kekerasan seksual di dalam Permendikbud 30 tahun 2021 itu, ya memang ada relasi kuasa. Contoh dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kan butuh dosen ya. Sebenarnya juga dosen juga butuh mahasiswa ya. Kalau nggak ada mahasiswa kan nggak bisa ngajar gitu. Jadi dosen itu, mahasiswa itu butuh dosen, contoh bimbingan gitu. Jadi ini sering menjadi salah satu faktor karena ada relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa,
Dan di sini relasi kuasa yang paling kuat adalah dosen. Mahasiswa nggak ketemu dosen kan bahaya gitu ya. Jadi itu faktor satu. Terus yang kedua faktornya pemahaman terkait tentang seksualitas gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena terkait tentang pemahaman tentang seksualitas ini terkadang dianggap seloro gitu, atau kalau bahasa Jawanya itu orang bergurau gitu. Ternyata itu adalah pelecehan seksual. Contoh gini, contoh aja ya, maaf, semoga tidak terjadi di fakultas kita tercinta ini gitu. Ya badan kamu seksi sekali gitu kan. Nah, itu salah satu pelecehan seksual sebenarnya. Ya kalau orang nggak paham tentang seksualitas itu ya agak gimana gitu ya. Itu salah satu. Tapi dalam kontekstualnya sebenarnya itu adalah pelecehan. Tapi secara kontekstual yaitu ya orang dikira bercanda gitu. Terus ya ini juga faktor utamanya itu adalah pelaku itu pernah jadi korban gitu ya. Terus yang paling penting itu zaman sekarang adalah gadget. Nah itu salah satu faktor kenapa sering, karena kemarin contohnya terjadi di Palembang ya, pelaku anak korban anak. Polisi mengatakan di dalam media itu salah satu faktornya adalah karena nonton video porno. Kan itu gadget ya, karena gadget itu bisa menjadi salah satu faktor terbesar saat ini dalam terjadinya suatu kekerasan atau pelecehan seksual. Mungkin begitu. Terima kasih Pak. Lalu apa yang harus dilakukan kita sebagai orang-orang di dalam perguruan tinggi terkait dengan peraturan Permendikbud tadi Pak? Apakah kita ini sebagai dosen atau sebagai staf ataupun sebagai mahasiswa seperti itu Pak? Oke, baik. Kalau mengacu kepada Permendikbud itu sebenarnya salah satu tugas dosen dan staf atau tenaga pendidik itu ya, itu disampaikan bahwasanya pendidik dan tenaga pendidik itu wajib melakukan pencegahan. Ya, pencegahan ini memang kita semua harus terlibat. Tidak hanya pimpinan kampus. Jadi pimpinan kampus itu jangan kita berpikir yang menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual ini adalah di tangan pimpinan universitas atau fakultas gitu. Tidak, tapi semuanya terlibat. Dosen juga harus terlibat. Ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kalau kita saya sebagai dosen nih ya, gitu. Pertama ya kita perbanyak diskusi-diskusi yang bersifat positif. Contohnya ya diskusi terkait tentang akibat, terus ancaman-ancaman pidana, apalagi kita di fakultas hukum ya kita bisa berikan itu kepada mahasiswa. Terus sosialisasi ini penting sekali, sosialisasi ya. Atau kita buat sosialisasi ini penting sekali, terutama kepada mahasiswa baru. Ketika mahasiswa baru masuk kampus, mereka butuh nih tahu, mereka maksudnya bukan butuh apa, mereka itu harus tahu apa saja sih kekerasan seksual. Itu harus disosialisasikan pada saat PBAK atau pengenalan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Terus salah satu amanat dari Permendikbud itu adalah harus membentuk satgas. Alhamdulillah kita sudah ada satgas PPKS yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik lah gitu ya. Terus ini yang paling penting juga nih. Sebagaimana tadi faktor itu adalah harus ada menerapkan relasi yang sehat, relasi kuasa yang sehat. Ya mahasiswa dengan dosen itu harus punya relasi kuasa yang sehat. Contoh ketika ada seorang perempuan ingin bimbingan kepada dosennya, maka kalau dia ruangan tertutup, maka jangan biarkan seorang perempuan mahasiswi itu masuk dengan sendirinya gitu. Harus ditemani temannya atau berdua atau bertiga gitu. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk menghindari gitu. Kan beberapa ruangan dosen, ruangan ini itu kan biasanya ada yang tertutup gitu ya. Jadi harus dibuat jangan sampai terjadi gelap gitu ya, sunyi gitu ya. Harus dibuat steril seperti itu. Itu mungkin sih yang menurut saya perlu salah satu cara kita untuk dari perguruan tinggi untuk tidak terjadi kekerasan seksual di kampus tersebut. Jadi secara teknis tempat ini jangan sampai mengundang atau menjadi faktor gitu terjadinya pelecehan seperti itu. Betul sekali. Jadi kita harus punya peta resiko kekerasan seksual berbasis sarpas, sarana dan prasarana gitu ya. Seperti itu. Lalu apa sih yang harus kita tanamkan nih kepada mahasiswa, pentingnya menjaga sikap dan perilaku untuk menghormati sesama, entah itu mungkin untuk menjaga mereka sebagai korban ataupun menjaga diri mereka untuk tidak menjadi pelaku seperti itu Pak. Oke, ini bagus banget ya menurut saya, karena dalam konteks pendidikan harusnya, pendidikan itu kan harusnya ketika orang masuk keluarnya jadi baik kan gitu. Iya. Kita jangan sempat orang masuk jadi orang buruk. Itu berarti ada yang salah nih dalam proses yang kita lakukan saat pendidikan mereka. Ya salah satu ya menurut saya, lagi-lagi menurut saya, pertama adalah
apalagi mahasiswa-mahasiswa baru, mereka harus menjaga yang namanya jarak antara maksud jarak di sini adalah bukan jarak jauh gitu. Maksudnya antara pertemanan laki-laki dan perempuan contohnya gitu ya. Ya harus ada batasnya. Tidak boleh melanggar semua norma. Saya yakin dan percaya semua agama punya norma. Semua agama itu punya aturan main dalam konteks bermasyarakat gitu. Jadi contoh perempuan dan laki-laki ketika di kampus bikin tugas nih gitu ya. Jangan sempat buat tugas itu sampai tengah malam. Itu menurut saya adalah salah satu faktor yang ini. Ya kalau udah ada perempuan dan laki-laki ya kita selesaikan sebelum jam 6 atau sebelum jam 7. Agar apa? Agar perempuan itu bisa pulang dengan nyaman gitu. Biar stigma orang juga tidak salah terhadap perempuan tersebut. Gitu ya. Terus yang bisa kita lakukan juga yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mahasiswa harus bergaul dengan lawan jenisnya, jangan sempat kebablasan gitu ya. Ya maksudnya kita nggak melarang mereka dekat tidak, tapi ada batas. Semua itu kan ada batasnya yang harus dilakukan oleh setiap orang gitu. Ya bercanda gitu ya, kan bercanda sekarang semuanya itu dibalut dengan bercanda. Wah kamu seksi sekali, itu bahaya sekali gitu. Tapi kalau dianggap sebagai bergurau, ya ke depan itu akan bisa menjadi salah satu faktor. Jadi intinya adalah sikap dan perilaku sesama kita harus saling menjaga dan kita saling menghormati, itu tadi paling pentingnya. Ya kalau perempuan kalau sudah malam ya kalau ngerjain tugas kita lanjut besok saja gitu. Jangan sempat larut-larut di kampus karena itu berbahaya. Apalagi nanti pulangnya gelap-gelapan, wah ini bahaya sekali. Karena satu poin penting dalam hukum itu, kejahatan itu bisa jadi terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan yang sedang di depan mata. Seperti itu mungkin. Benar. Ya, gitu. Benar sekali. Lalu ini pertanyaan yang terakhir mungkin Pak. Iya. Jadi iya. apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh sivitas akademika mengenai pentingnya terlibat dalam pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual? Baik, kalau bagi saya yang pertama itu adalah kita harus menciptakan lingkungan yang aman. Karena ini juga amanat dari Presiden, amanat dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Teknologi. Beliau mengatakan ya kampus itu harus zero dari kekerasan seksual. Ya. Walaupun ya keluarnya baru tahun 2021 Permendikbudnya, tapi menurut saya itu sangat penting kita lakukan. Zero ya. Jadi caranya adalah menjaga lingkungan yang aman. Seperti yang kita katakan di awal tadi ya. Jadi lingkungan itu kita aman. Ya aman untuk perempuan, aman untuk laki-laki. Jadi tidak hanya ketimpangan ini ya, gender nantinya gitu. Jadi memang harus aman untuk semuanya. Semua sivitas akademia, baik mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidikan gitu ya. Bahkan ada orang ketiga pun yang masuk, harus aman gitu ya. Caranya bagaimana? Ya caranya membuat aturan yang tegas. Tegas aturannya, jangan ya tarik ulur gitu ya. Kalau salah ya no ya no, yes ya no gitu. Terus meningkatkan keamanan di lembaga kita. Di kampus contohnya ya keamanan yang safety kepada pada seluruh gender, baik laki-laki maupun perempuan, ya harus aman. Aman itu artinya memberikan jadi ketika orang masuk ke sini itu dia merasa nyaman gitu, karena keamanannya dijaga oleh kampus itu. Terus yang terakhir nih yang paling penting, dan saya sangat mendukung bahwa ketika terjadi kekerasan seksual jangan pernah ada rasa kasihan kepada pelaku. Gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita kasihani besok pasti akan terulang. Gitu ya. Pasti akan dia mengulangi. Hukumannya kan cuma diskorsing 1 semester kalau dia dosen contohnya. Wah, kalau seperti ini lakukan aja besok. Gitu ya. Karena kenapa? Karena biasanya dalam hukum itu kalau orang sudah berani melakukan sekali, selanjutnya itu udah biasa gitu ya. Dan kita harus cegah. Jadi untuk mencegah ini ya kasih sanksi atau efek jera yang luar biasa. Ya kalau dia memang seorang ASN contohnya, ya pecat. Kita ajukan untuk pemecatan karena menurut saya itu adalah karena kita adalah lembaga pendidik yang harusnya mendidik orang, bukan malah merusak orang lain. Mungkin itu dari saya. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak atas semua jawaban dan pembahasan kita hari ini sangat luar biasa sekali Bapak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari
podcast kita pada episode kali ini adalah semua elemen fakultas, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan zero pelecehan dan kekerasan seksual. Dukungan aktif dari semua elemen ataupun komunitas adalah kunci dalam pencegahan.